Weh guys, besok kan kuis kimia. Mending kita belajar bareng gitu. Gue masih nggak gitu ngerti. Ini bagus tuh. Gue juga gitu ngerti, weh. Ya nih, gue juga mending yang pinter-pinter ngajarin kita. Yaudah sini gue ajarin. Yeay. Lu lagi. Itu mah yang kali kita anjir semua, men. Iya. Tuh, udah. Mending kita minta ajarin juara kelas aja. Tapi ajarin dong. Iya, gue ajarin deh. Tapi yang lain bantu gue juga dong. Gue baru belajar kemarin. Tep, lu aja udah nyicil dari kemarin masih belum minta bantuan. Apalagi kita nih yang otaknya setara sama IQ lumba-lumba. Itu mah lu aja ya akhirnya setara sama lumba-lumba. Gue mah ogah. Yaudah. Jadi mau jam berapa nih belajar barengnya? Gue free sih, jam 6 hari 8. Saya juga bebas jam berapa? Yaudah, mumpung masih jam segini, mending gue mau bantuin nyokap gue bikin agar-agar buat buka puasa nanti. Widih, seger tuh agar-agar. Gojekin boleh kali ya? Ih, gue juga mau buat buka puasa. Mending gue ajarin kalian deh. Gampang kok. Boleh tuh. Bahan yang paling penting pastinya bubuk agar-agarnya. Nih, yang kayak gini ya. Oh ya, kalian tau gak sih kalau agar-agar itu makanan serat tinggi yang berasal dari dinding sel rumput laut loh? Sam, tangkep ya. Oke, ini cara buatnya. Masukkan bungkus agar-agar ke dalam panci. Tambahkan 4 gelas air dan 120 gram gula. Kemudian dimasak hingga mendidih. Jangan lupa untuk sambil diaduk. Kemudian tuangkan ke dalam cetakan dan didinginkan di kulkas. Mudah kan caranya? Ini Will. Oke, ini saya mulai ya. Tapi kalian tahu gak sih kalau agar-agar itu kulit jenis gel? Oke guys, gue mulai masak ya. Jadi, kulit jenis gel itu terbentuk dari zat terdispersi padat dan medium terdispersi cair. Gel terbentuk karena zat terdispersi mampu mengabsorpsi medium terdispersinya. Kalau di agar-agar, ada zat karagenan yang dapat membentuk polisakarida berupa serat yang dapat mengabsorpsi molekul air. Sifat ini disebut dengan sifat liofil. Udah guys, masukin cetakannya ya. Thank you, Steffi. Widih. Nah guys, kalian tuh tahu nggak kalau agar-agar dibuat dengan cara dispersi, yaitu dengan cara peptisasi. Cara peptisasi itu adalah proses dispersinya endapan menjadi sebuah sistem koloid dengan penambahan zat pemecah zat seperti elektrolit. Dikit lagi. Terutama yang mengandung ion sejenis atau pelarut tertentu. Sebentar ya guys. Masih ada nih. Nih buat kamu. Wangi guys. Nah, gel ini terbentuk karena pada saat dipanaskan, molekul agar-agar dan molekul air saling bergerak bebas. Dan pada saat didinginkan, molekul agar-agar itu mulai saling merapat, memadat, dan membentuk kisi-kisi di mana saling mengurung molekul-molekul air. Sehingga terjadi sistem yang namanya koloid padat cair. Ini masih ada Will. Terima kasih Dre.
Jadi tujuan agar-agar ini dipanaskan itu bertujuan untuk butiran-butiran agar yang mengendap itu menjadi partikel koloid, dan itu bermaksud untuk membantu pemeptisasi. Jadi dalam kasus ini diperlukan zat pemecah, yaitu air. Jadi untuk mengubah agar-agar tersebut menjadi partikel koloid. Nah guys, lagi kita nunggu agar-agarnya dingin, gimana kalau kita bikin susu aja? Setahu gue, susu itu merupakan koloid. Nah, susu bubuk itu berasal dari susu cair yang diekstrak. Jadi kalau susu bubuk ditambah air, susu itu merupakan emulsi. Nih susunya. Cara membuatnya adalah dengan cara tuangkan susu ke dalam gelas, lalu tuang air ke dalam gelas dan aduk hingga rata. Nah, kalian tahu nggak kalau emulsi adalah koloid dengan zat terdispersi berfase cair dan zat pendispersi berfase cair. Emulsi melibatkan campuran antara dua zat cair yang tidak dapat saling melarutkan. Oleh karena itu, pada susu dibutuhkan emulgator berupa kasien agar susu dan air dapat dicampurkan. Kasih. Jadi susu itu memiliki komposisi yang berkisar pada 87,7% air, 4,9% laktosa, 3,4% lemak, 3,3% protein, dan 0,7% mineral. Nah, keberadaan campuran partikel laktosa, lemak, dan protein yang terdispersi secara merata dalam air ini akan menyebabkan kelakuan sifat materi yang tergolong sebagai koloid. Susu dibuat secara dispersi, yaitu homogenisasi. Nah, orang-orang banyak tanya, apa itu homogenisasi dan bagaimana melakukannya? Homogenisasi itu dilakukan dengan caranya, yaitu mengemulsikan dengan menghaluskan partikel-partikel dengan menggunakan mesin homogenisasi. Lah, ini belum rata tuh susunya. Nah, jadi partikel lemak dari dalam susu diperkecil sampai ukuran koloid dengan cara melewatkan melalui lubang berpori dengan tekanan tinggi. Nah, kalau udah seukuran koloid, didispersikan ke dalam media pendispersi yaitu air. Oh, gitu ya. Tapi gue masih bingung sih sama efek tinggal tuh apa. Maksudnya apa sih? Gini loh, Kay. Efek tindal itu peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid dan terjadinya karena partikel koloid yang berubah ion atau molekul berukuran besar dapat menghamburkan cahaya ke segala arah. Cara buktinya cukup gampang loh. Kita butuh 3 gelas bening yang diisi sama susu, air ditambah gula, dan kopi. Oh, jangan lupa loh guys, kita juga butuh laser ya. Siapa nih yang mau yang mau praktekin? Gue mau dong. Nih guys, jadi kayak gini. Nah guys, jadi kita ada 3 gelas bening. 1 berisi kopi, 1 berisi air campur susu, sama 1 lagi berisi air campur gula. Nah, kita juga butuh laser loh guys. Nah guys, bisa kita lihat air dan susu bila dicampurkan itu kan menjadi koloid. Dan cahayanya dihamburkan oleh partikel koloid. Jadi berkas cahayanya terlihat. Nah guys, kalau air ditambah gula itu larutan sejati. Dan bisa kita lihat larutan sejati meneruskan cahaya dan berkas cahayanya tidak terlihat. Nah guys, kopi itu kan suspensi. Dan bisa dilihat cahayanya itu nggak tembus ke belakang. Jadi gitu guys. Ngerti. Gue juga udah research nih soal sifat fluid. Dan gue udah baca beberapa soal Bragg Brown. Dan katanya bila seberkas sinar dipusatkan pada suatu dispersi koloid yang diamati dengan alat ultramikroskop, maka akan tampak partikel koloid sebagai partikel yang kecil yang memantulkan sinar dan bergerak acak-acak. Iya, gue baca tuh Bragg Brown.
Katanya hal ini dikarenakan molekul-molekul medium dispersi yang lebih kecil bergerak dengan kecepatan relatif tinggi, mengakibatkan tumbukan dengan partikel yang lebih besar, yang berukuran koloid, dengan tidak henti-henti dari semua sisi pada saat yang sama. Maka terjadi gerak zigzag secara acak yang dikenal sebagai gerak Brown. Kalian nyadar gak sih kalau sama ini tuh kita udah ngomong tentang koloid. Nah, pada intinya, koloid merupakan campuran heterogen dari dua zat atau lebih, di mana partikel-partikelnya mempunyai ukuran 1 hingga 100 nanometer yang terdispersi merata di medium zat lain. Jangan lupa Nas, zat yang terdispersi sebagai partikel itu disebut sebagai fase terdispersi. Sedangkan zat yang menjadi medium mendispersikan partikel disebut medium pendispersi. Secara makroskopis, koloid terlihat homogen, namun secara mikroskopis merupakan heterogen, dan koloid dapat disaring dengan kertas ultra. Guys, tadi aku juga udah cari-cari tentang jenis koloid nih, terus gue ketemu ini nih. Ini kita masih jadi belajar. Sebenarnya kita udah belajar loh dari tadi. Bilang aja lu mau tidur kan? Enak aja. Udah, nanti kita belajar lagi aja biar nilai kuisnya bagus. Terus kalau ada yang mau lihat penjelasan yang lebih lengkap, dari YouTube Pajo aja. Nih videonya. Guys, lagi mau maghrib nih. Gue duluan ya. Bye. 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 Bye.